Itu yang saat ini sedang mereka tuai. Mereka sedang mengambil panen dari apa yang sudah mereka tanam tadi. Rotasi dengan cepat berada di tengah dan mereka tinggal mengkat rotasi lawan-lawannya untuk saat ini. Tapi PR yang dimiliki oleh Bigetron Red Alien, sekuat apa defensif mereka? Apakah Betul. sekuat defensif NFT atau justru masih ada lubang yang bisa dieksploitasi oleh lawan-lawannya? Betul. Dan itu dia terlihat Texas masih sedikit terhalang oleh bukit yang ada di Miramar kita saat ini. Itulah enaknya bermain di Miramar. Walaupun tidak banyak pohon, tapi banyak cekungan-cekungan kecil yang bisa membackup badan kita. Dan itu dia, spray down dari Hexas tadi belum terlalu maksimal mendapatkan korban. Flekido, HP-nya cukup tipis setipis silet saat ini. Itu semut gigit pun dia bakal knock itu. Ya itu Iya. dia, harus berhati-hati seorang Flekido. Karena dia harus segera melakukan sebuah healing, harus menggunakan first aid mungkin atau seminimal-minimalnya bandage. Tapi pastinya kenapa Flekido bisa bertahan, dia udah boosting. Itu Iya, sudah pasti. Betul. Sebentar lagi kita bakal melihat circle keempat kita sudah masuk. Beberapa tim sudah mulai bergerak. Saatnya Boom bergerak lagi, akankah ada sebuah balasan spray down? Dan betul sekali Kimain melihat Hexas ke arah player yang sama. Tadi Hexas memberikan tekanan, bahkan kendaraan mereka sudah dihancurkan. Datang lagi GD dari bagian kiri. Evos masih mengontrol area high ground, tebingnya. Tapi terlihat juga Cetah dengan tepingan N16-nya. N16 kalau dipasang suppressor enak sekali bunyinya Mas Henspi. Itu yang memang menjadi keunggulan tersendiri, bunyi Iya. yang datang dari M16. Tapi tidak hanya bunyinya, karena M16 ini adalah senjata yang tappingnya lebih cepat daripada mini. Iya betul. Sehingga banyak yang justru menginginkan saat mid range menggunakan M16 saja dibanding menggunakan mini. Kita berpindah menuju fight yang sedang terjadi. Ion bertemu dengan Genesis Dogmagis. Tembakan demi tembakan diluncurkan, ternyata BNW join the fight, join the party. Satu pemain pulang ke arah lobby, itu adalah Miseri. Ion juga sudah mulai mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa bertahan lama. Sebentar lagi Circle bakal menyicil HP mereka. Tapi Boom masuk ke area kompon yang diisi oleh Skylight. Reverse Blue, tapi Skylight menyadari dengan secepat mungkin kabur meninggalkan keberadaan Boom. Saat ini BNW malah menangkap satu player, juga ada spray dan balasan. Barrier, hati-hati. Hampir saja terbalaskan spray down-nya. Ini semua bakal terresak. Sumber Bluezone sudah dekat. Hati-hati, kalian bakal sulit sekali. Ya, lagi-lagi kita melihat pemain-pemain dari Bigetron masih terus berupaya mempertahankan selama mungkin area yang mereka miliki, karena semuanya pasti menginginkan area tersebut dari arah yang berbeda. Bosku ternyata mendapatkan momentum satu persatu. Pemain-pemain dari BNW terkat, bahkan mencoba untuk mendapatkan yang ketiga kali ini. Pulang Ion menjadi tim yang pertama menuju ke arah lobby. Bosku melakukan sebuah, ternyata bukan Bosku, itu adalah Hexas lah yang mendapatkan pemain terakhir dari BNW 88. Dan ini dia pertarungan yang lebih memanas lagi. Bigetron bakal disambut, dipush oleh anak-anak dari GPX. Semakin dekat dan ada sebuah pergerakan regroup yang begitu cepat dari Liquid bersama temannya. Tapi malah Yuhai Boy, wow! Granatnya langsung mendapatkan dua player. Hati-hati, geng kapak. Menyisakan dua player saja masih aktif. Yuhai Boy bersama Liquid dan juga Luxi dari bagian depan kiri dan kanan langsung melakukan pergerakan push. Tapi harus menahan juga karena mereka tercicil HP mereka dari daerah lain. Dibakar lagi. Kraibu terjatuh. Mama sayang. Hancur sudah pertahanan. Kontainer dibakar. Awi. Panas. Masih bisa, belum terlalu sakit apinya. Walaupun melepuh tapi dia harus bertahan. Matoy dibakar lagi berikutnya. Api-api kematian semakin dekat, disiksa dengan banyak utility. Panas di area dari seorang Matoy. Sulit Matoy untuk bertahan karena Bigetron Red Aliens ternyata memiliki defensif yang sangat tebal sekali. Berlapis kali ini defensif yang dimiliki oleh Bigetron, karena tidak hanya satu yang melakukan sebuah tembakan, tidak hanya satu yang melemparkan sebuah utility. Namun kalau kita lihat tiga-tiganya melakukan sebuah tembakan, tapi Matoy juga menolak untuk menyerah, setidaknya membuka momentumnya dengan dapat satu knock. Tapi Linux, ternyata bukan Linux, itu adalah Batman dari NFT yang menangkap Matoy. Ada orang ketiga join dari bagian belakang. Yuhai Boy masih tersungkur, tapi Liquid sangat setia kawan. Dia balik untuk menyelamatkan Yuhai Boy yang lagi terknock out. Dan NFT juga belum terlalu buru-buru untuk langsung tempel ke area dari kontainer saat ini. Mereka masih terus mencari taman informasi. Malah Ramones terjatuh. Ada sebuah backup yang begitu baik dari seorang Suxi. Kita lihat tadi utility sudah dilemparkan menuju ke arah
kontainer yang dikuasai oleh dua pemain Bigetron Red Alliance ternyata masih berhasil untuk dihindari. Itu adalah sebuah smoke sehingga tidak berbahaya untuk Bigetron sementara waktu mundur. Dan cepat respon dari Bigetron saat ada push yang dilakukan oleh NFT. Sangat baik apa yang mereka lakukan, menginginkan masuk ke dalam circle terlebih dahulu daripada yang lainnya. Kita melihat juga Linux berupaya untuk mendapatkan satu persatu kadal gurun yang sedang melakukan proning. Victim 365 tidak memiliki sebuah obstacle. Itu dia, mereka bisa saja disayur oleh Linux. Posisi mereka tidak cukup maksimal. Dan ini dia Bigetron malah terjatuh lagi. Yuheboy terjatuh untuk kesekian kalinya. Mereka bakal di backstep, tepingan juga dari Flykido. Terus berupaya menyicil HP dari anak-anak Victim 365. Tapi ada Brownie shoot. Gremori malah tertangkap dari area lain juga. Drone terbalaskan juga. Jatuh, terjatuh, terus terjatuh dari bagian kiri dan kanan. Sulit untuk bertahan Victim 365 karena kalau kita lihat mereka sangat terbuka. Namun ternyata Ramones menjadi hero untuk timnya. Itu juga yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bonafide. Mendapatkan satu persatu lawan-lawannya. Wah, gokil, ini tidak terprediksi. Walaupun kita lagi berdekatan dengan tim lain, tapi orang lain juga bisa mendapatkan. Ini posisi yang benar-benar semua titik sudah dipantau dan sudah difokuskan oleh semua tim-tim yang berada di sekitaran high ground. Tapi saat ini yang masih bertahan dari Aura menyisakan satu yang terakhir, itu adalah Jaden. Pemain berlabel Timnas yang dimiliki oleh Aura Esport. Terus bertahan, dia berada di area cekungan Mineral. Menginginkan knock pasti, dia bisa mendapatkan satu elimination dan akhirnya Liquid menjadi confirm elimination. Itu bukan untuk Mineral tapi untuk Pedongs tadi kalau kita lihat dari elimination feed-nya. Berpindah lagi dari area drone view kita. Zone lagi-lagi membuktikan Miramar kedua, match yang keempat mereka membara. Iya betul sekali ya. Zone, karena mungkin ini map yang kalau bilang map tergerah juga ya. Tapi karena adanya Banyu dan juga Mineral. Banyu kalau bahasa Jawa air ya artinya. Air ya. Kalau di NTT artinya ada. Apa tuh? Water. Wah, itu dia memang sangat luar biasa bahasa NTT yang dikeluarkan oleh seorang Reski Boga. Tapi kita melihat lagi-lagi defensif yang dimiliki oleh satu pemain terakhir Aura, last man standing, yang menolak untuk menyerah. Mendapatkan satu elimination. Jaden bisa mencuri elimination tersebut dari lawan-lawannya. Ya, datang tuyul mendekati ke arah seorang Jaden, memiliki sebuah rumah kecil, sekecil tapi tidak terlalu maksimal karena segitu sudah banyak bolong temboknya. Jaden semakin tercicil HP-nya, dibakar oleh tuyul. Jaden masih bisa menghindari molotov yang dibuang dari seorang tuyul, dan saat ini Banyu juga lagi menekan, dan itu dia, wow, ledakan yang langsung mematikan anak dari NFT. Terus kemudian bakal dilakukan jika manja dari bagian celah-celah tembok. Sangat low Jaden, tapi Jaden harus dipulangkan. Ada join juga dari area belakang. Tapi patut diacungi jempol, mekanik yang dimiliki oleh seorang Jaden tidak berhenti bergerak. Proning, geser lagi, bangkit lagi, nembak, proning lagi, terus seperti itu. Terlihat bagaimana mekanik di atas rata-rata skill yang dimiliki oleh seorang Jaden. Tapi tuyul memang unggul dari HP-nya, menang fight bersama dengan Jaden di sana, membuat Bonafide saat ini masih bertahan dengan beberapa pemain saja. Dan lagi-lagi match keempat, entah apa yang terjadi. Ini dia momentum yang selalu didapatkan oleh Zone, mengulangi kesuksesannya di hari yang kedua kemarin. Mereka mendapatkan banyak elimination di match yang keempat, Miramar yang kedua. Saat ini tadi kalau kita lihat 8 elimination sudah dikumpulkan untuk sementara waktu oleh Zone Esport. Iya, dan terlihat 3 tim tersisa di mana Elang Utara semakin tajam cengkraman mereka dan juga penglihatan mereka. Akankah mereka berhasil menerkam semua tim mangsa-mangsa yang berada di sekitar mereka? Elang sudah mulai bergerak ke bagian kanan mencari korban. Masih ada Bonafide tuyul sendirian last man standing. Dan dari bagian kiri ada anak-anak dari Zone yang masih bertahan. Kalau Zone turun, open sekali itu badan mereka. Itu yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Zone. Memang sementara waktu mereka mendapatkan momentum, tapi momentum tersebut rusak karena Circle sudah mulai berulah. Blue Zone akan join fight juga. Karena kali ini tidak ada yang masuk ke dalam circle-nya, berada di area yang terbuka. Skylight Gaming Reverse Blue menjadi yang terdepan untuk mendapatkan WWCD. Masih lengkap dengan 4 pemain mereka, masih memiliki bagi juga untuk bergerak. Pertama kali masuk ke dalam circle-nya, menjadi tim yang paling berada di center circle. Betul, saat ini kita melihat circle-nya belum berpihak ke arah tim manapun.
ketiga tim ini harus benar-benar bergerak sedikit lagi untuk mendapatkan area. Dan ada satu batu saja Mas Sanskui yang bisa menjadi coveran. Itu dia, Banyu sudah kembali bergerak dan langsung disambut dari Pinky dan temannya. Menyicil hampir saja, tapi untuk Banyu masih mendapatkan sebuah batu saat ini. Terus berupaya seorang Zai ternyata yang dipercayai untuk masuk menuju ke area circle-nya untuk membuka jalan rekan-rekannya untuk membuat space agar rekan-rekannya bisa bergerak maju ke area depan. Namun Zai sudah diketahui di mana posisinya karena bunyi bagi tadi mendengar atau terdengar oleh kawannya. Akhirnya granat tersebut menghukum seorang Zai. Pergerakan yang terlalu berani nampaknya dihukum oleh Flekido. Itu dia, saatnya mau tidak mau harus bergerak maju dengan posisi yang sangat terbuka. Tuyul tertangkap dari seorang Smith. Dua tim tersisa. Flekido 2 tumbang dari Skylight Gaming. Bahkan Pedok juga bisa tertangkap. Wow, masih ada Smith dengan backupan cukup baik dan on point. Belum bisa ditebak siapakah yang bisa mendapatkan WWCD. 2 bakal melawan 2. Saat ini kedua tim masih mendapatkan coveran di bagian tipis-tipis circle. Dan Mineral dan Banyu masih bertanding di area batu yang sama. Kalau ada permainan utility berikutnya lagi. Ade Talapas. Kita lihat bagaimana Zone memainkan granat dengan sangat cerdas. Tiba-tiba dibalikan keadaannya. Unggul jumlah awalnya Skylight Gaming, tapi saat ini sudah berbalik semuanya. Zone lah yang unggul kuantitas untuk sementara waktu. 2 melawan 1. Smith berada di area blue zone juga sudah dijaga dan sudah di lock. Ke kanan sudah sulit karena ada yang melock dia Mineral. Ke kiri juga ada Banyu yang sudah melakukan lock ke arah minivan yang sudah tidak bisa digunakan ini. Itu dia, duo combo air Mineral saat ini. Tapi Banyu mencoba keluar sedikit, membuka badan. Smith terus memanfaatkan kesempatan yang ada, walaupun dia akan terhimpit juga. Dan ini dia peluang besar Zone mendapatkan airdrop lagi dan pastinya bisa mengupgrade lagi face mereka, helm mereka, dan juga ada mendapatkan ghillie suit. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh Zone di late game kita kali ini. Mereka menunggu, tidak terburu-buru. Justru Skylight Gaming yang mengirimin Zai terlebih dahulu tadi. Terpancing mereka, dihukum oleh seorang Flekido. Memang Flekido sudah pulang, tapi saat ini Zone lah yang unggul dari segi jumlah player. Bergerak seorang Smith, melakukan proning di sana, melakukan tembakan demi tembakan Mineral. Berhasil untuk melakukan press ke arah Smith karena Blue Zone juga akan membantu pemain-pemain Zone memberikan damage menuju ke arah Skylight Gaming. Dan itu dia winner chicken dinner didapatkan oleh Zone. Lagi-lagi di match yang keempat, Miramar yang kedua. Betul sekali, Zone Esport. Duo combo yang cukup cantik saat ini, yaitu air Mineral, Banyu Mineral. Sangat luar biasa. Pemain Zone ini mendatangkan Linux untuk memperkuat timnya agar bisa lebih matang lagi dalam bermain. Apalagi masih dengan backbone-nya seorang Mineral bersama Banyu. Combo yang tadi Reski katakan, Banyu ini adalah pemain yang juga cukup berpengalaman, sempat berada di Victim Solvers di PMPL sebelumnya dan saat ini membela Zone Esport. Yes, betul sekali. Walaupun tadi kita melihat bahwa keunggulan sebenarnya dimiliki dari Skylight Blue itu dia. Tapi ya itu dia, posisi dari mereka unggul dalam segi kualitas. Mereka masih full squad, tapi mereka tidak mendapatkan posisi yang cukup aman, posisi yang sangat terbuka. Pedong dan Zai, dan juga satunya lagi itu siapa tadi yang harus terpulangkan, misalkan Smith, saya sayang sekali. Ya, sangat disayangkan pastinya. Pinky tadi ya, satu ya, lagi Pinky, dari betul. pemain Skylight Reverse Blue. Kita lihat terlebih dahulu highlightnya untuk match yang keempat, Mineral bersama pemain-pemain Zone. Lagi-lagi Miramar kedua, match keempat itu menjadi match untuk Mineral. Karena 2 kali di 2 hari berturut-turut dialah yang menjadi hero untuk Zone. Berarti sudah ada 4 tim yang mendapatkan double WWCD ya? Ya, bertambah lagi. Bertambah satu lagi, sangat luar biasa pemain-pemain dari Zone untuk match kali ini. Kalau besok ada predik lagi untuk match keempat, saya milih Zone. Karena gitu terus ya. Karena ada polanya. Iya betul ya. Waduh, sudah mulai terbaca nih pergerakan. Tapi pastinya sulit untuk diulangi kesuksesan ini.
sangat sulit untuk bisa stabil di match yang keempat terus-terusan mendapatkan WWCD. Ini juga sebenarnya kalau dilihat sekilas John sulit untuk masuk. Ya. Tapi tadi Scarlet Gaming terlalu terburu-buru mengirimkan Zai duluan. Akhirnya terbuka defensif mereka dan John memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik, dengan sangat bijak. Iya, betul sekali. Dan itu masuk di waktu krusial.